Banyak orang menganggap bahwa berjalan lebih banyak adalah cara terbaik untuk menjaga kesehatan setelah usia 70. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa dokter kini justru memberi peringatan sebaliknya? Berjalan memang bagus untuk menjaga aktivitas, tapi jika itu satu-satunya olahraga yang kamu lakukan, bisa jadi kamu sedang melakukan kesalahan yang malah mempercepat proses penuaan, bukan menghambatnya. Faktanya, saat usia bertambah, tubuh memerlukan lebih dari sekadar berjalan untuk tetap kuat, menjaga keseimbangan, dan melindungi sendi. Terlalu mengandalkan berjalan tanpa menambahkan jenis gerakan lain bisa menyebabkan otot mengecil, sendi tertekan, dan risiko jatuh meningkat. Itulah sebabnya para ahli menyarankan agar setelah usia 70, kamu perlu mengurangi waktu berjalan dan lebih fokus pada 5 aspek penting ini. Karena inilah kunci untuk mempertahankan kekuatan, stamina, dan kemandirian hingga usia lanjut. Di video ini, kita akan membahas 5 hal utama yang sebaiknya kamu prioritaskan selain hanya berjalan. Dengan melakukan perubahan kecil ini, kamu bisa memperbaiki mobilitas, melindungi tulang, bahkan memperpanjang usia hidup. Jangan sampai kelewatan sampai bagian akhir, karena yang terakhir sangat jarang dibahas tapi punya peran besar dalam umur panjang. Sebelum kita mulai, jika kamu belum subscribe, saya rekomendasikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tulis angka 1 di kolom komentar, dan jika tidak, tulis 0 agar saya bisa membuat video yang lebih baik ke depannya. 1. Latihan kekuatan untuk mempertahankan massa otot. Berjalan memang membantu agar tetap aktif, tapi jika itu satu-satunya aktivitas yang kamu lakukan, risiko kehilangan otot semakin besar. Setelah usia 70, penurunan massa otot secara bertahap yang disebut sarkopenia menjadi ancaman serius bagi kemandirian. Sayangnya, berjalan saja tidak cukup untuk membangun otot karena hanya melibatkan otot kaki dan kurang memberikan tantangan yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan. Karena itu, para dokter sangat menekankan pentingnya melakukan latihan kekuatan setelah melewati usia 70. Latihan ini berguna untuk melawan hilangnya massa otot, meningkatkan keseimbangan, dan membuat kamu cukup kuat agar terhindar dari cedera serta risiko jatuh. Kalau kamu masih mampu membawa tas belanjaan berat dengan mudah, bangun dari kursi tanpa bantuan tangan, atau membuka toples yang sulit, itu tanda ototmu masih dalam kondisi baik. Namun, jika aktivitas sehari-hari ini terasa lebih berat dari biasanya, mungkin ototmu mulai melemah. Pak Rahmat, seorang pria berusia 74 tahun, dulu rutin berjalan setiap hari dan merasa itu sudah cukup untuk menjaga kesehatannya. Namun, suatu waktu ia merasa kesulitan saat mengangkat kotak yang biasanya ringan dan berdiri dari sofa terasa berat. Awalnya, ia menganggap itu bagian dari penuaan biasa, tapi setelah berkonsultasi dengan dokter, ia memahami bahwa kehilangan otot akan semakin cepat jika tidak diatasi dengan latihan. Pak Rahmat kemudian mulai melakukan latihan kekuatan sederhana seperti menggunakan resistance band, melakukan squat dengan berat badan sendiri, dan mengangkat dumbbell ringan. Dalam beberapa bulan, ia merasakan peningkatan kekuatan, keseimbangan, dan energinya. Latihan kekuatan tidak selalu harus mengangkat beban berat di gym. Bisa juga dilakukan dengan resistance band, push-up di dinding, atau mengangkat benda-benda di rumah. Yang penting adalah memberikan tantangan yang cukup bagi otot agar tetap aktif dan kuat. Manfaat dari latihan kekuatan ini tidak hanya soal otot, tapi juga berkontribusi pada umur panjang, mobilitas yang lebih baik, dan peningkatan kesehatan otak. Untuk mengukur kekuatanmu, coba duduk lalu berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan. Jika mudah dilakukan, itu pertanda baik. Namun, jika terasa sulit, mungkin sudah waktunya kamu mulai fokus memperkuat otot. 2. Latihan keseimbangan dan stabilitas untuk mengurangi risiko jatuh. Berjalan memang membantu menjaga tubuh tetap aktif, tapi belum tentu cukup untuk meningkatkan keseimbangan secara signifikan. Setelah memasuki usia 70, menjaga agar tidak jatuh menjadi sangat krusial karena jatuh bisa menyebabkan cedera serius yang berbahaya. Sebagian besar kecelakaan jatuh bukan hanya karena kekuatan kaki yang lemah, melainkan karena masalah pada keseimbangan tubuh. Jika kamu tidak secara rutin melatih keseimbangan, kemungkinan tersandung, terpeleset, dan jatuh akan semakin tinggi. Mungkin kamu beranggapan, saya sudah berjalan sepanjang hidup, tentu keseimbangan saya baik, namun kenyataannya, keseimbangan juga perlu latihan khusus agar tetap terjaga. Berjalan saja tidak cukup melatih otot kecil penyangga di kaki, pergelangan, dan otot inti tubuh seperti yang dilakukan pada latihan keseimbangan tertentu.
Saat keseimbangan mulai menurun, kesalahan kecil saat melangkah bisa berujung pada jatuh yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Pak Joko, yang berusia 76 tahun dan cukup aktif, suatu hari terpeleset saat menuruni trotoar. Ia hampir jatuh dan sadar bahwa keseimbangannya sudah melemah. Dokternya kemudian menyarankan untuk rutin melakukan latihan keseimbangan seperti berdiri dengan satu kaki, memindahkan berat badan secara perlahan dari sisi ke sisi, serta melakukan gerakan-gerakan terkontrol. Setelah berlatih selama beberapa minggu, Pak Joko merasakan peningkatan stabilitas, kekuatan, dan rasa percaya dirinya. Latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan mudah tanpa alat, misalnya berdiri satu kaki, berjalan dengan tumit menyusuri ujung kaki secara lurus, atau memindahkan berat badan dengan perlahan. Selain mengurangi risiko jatuh, latihan ini juga membantu memperbaiki postur tubuh, mempercepat refleks, dan meningkatkan koordinasi. Untuk mengecek kondisi keseimbanganmu, coba berdiri di samping meja untuk pegangan, angkat satu kaki dan tahan posisi itu selama 10 detik. Jika kamu bisa melakukannya dengan mudah, itu pertanda baik. Namun jika terasa sulit, maka saatnya memperhatikan latihan keseimbangan. 3. Latihan fleksibilitas dan mobilitas untuk menjaga kesehatan sendi. Berjalan memang membantu menggerakkan kaki, tapi kurang efektif untuk meningkatkan fleksibilitas, hal yang sangat penting terutama setelah memasuki usia 70 tahun. Seiring berjalannya waktu, sendi bisa menjadi kaku, ruang gerak menyempit, dan aktivitas yang dulu terasa mudah kini menjadi lebih terbatas. Jika kamu mulai merasa sulit memutar leher atau membungkuk untuk mengikat tali sepatu, itu merupakan tanda fleksibilitas tubuh mulai menurun. Saat kemampuan bergerak berkurang, otomatis kemandirian pun ikut terpengaruh. Banyak orang kurang menyadari betapa krusialnya menjaga mobilitas sampai kemampuan bergerak mulai berkurang drastis. Berjalan saja tidak cukup untuk memberikan peregangan yang optimal pada otot ataupun melatih berbagai pola gerakan pada sendi. Para ahli kesehatan menekankan bahwa setelah usia 70, menjaga fleksibilitas dan mobilitas harus menjadi prioritas sama pentingnya dengan tetap aktif bergerak. Bayangkan saat mengambil barang di kursi belakang mobil atau saat memakai jaket, apakah gerakanmu terasa lancar atau justru kaku? Banyak yang menganggap kekakuan seperti itu wajar karena faktor usia, padahal otot dan jaringan ikat sebenarnya mulai menegang dan membatasi gerakan. Pak Wahyono, 78 tahun, masih rutin berjalan setiap hari, tapi merasakan tubuhnya semakin kaku terutama saat bangun tidur dan harus menekuk lutut lebih dalam untuk mengambil barang dari lantai. Dokternya menyarankan agar ia mulai rutin melakukan peregangan lembut dan gerakan sendi yang terkontrol. Setelah beberapa minggu melakukan latihan tersebut, Pak Wahyono merasakan tubuhnya lebih lentur, lebih nyaman bergerak, dan posturnya pun membaik. Latihan fleksibilitas tidak harus berupa duduk menekuk tubuh menyentuh ujung jari kaki selama 10 detik. Bisa juga dengan peregangan dinamis, rotasi sendi secara perlahan, dan gerakan yoga ringan. Beberapa contoh gerakan yang mudah dilakukan adalah memutar leher, menggulung bahu, menarik lutut ke arah dada, serta memutar pergelangan kaki. Manfaatnya tidak hanya membantu mengurangi kekakuan, tetapi juga meredakan nyeri, meningkatkan aliran darah, memperbaiki postur tubuh, dan menurunkan risiko jatuh. Untuk menguji tingkat fleksibilitasmu, coba berdiri tegak dan putar kepala perlahan ke kiri dan ke kanan. Jika terasa kaku atau susah bergerak, itu tanda kamu perlu mulai rutin latihan fleksibilitas. 4. Latihan otot inti dan postur untuk menjaga kesehatan tulang belakang. Berjalan memang menggerakkan otot kaki, tetapi kurang efektif dalam melatih otot inti dan memperbaiki postur, yang sangat penting setelah memasuki usia 70 tahun. Kekuatan otot inti bukan hanya soal perut yang kencang, melainkan berperan besar dalam menjaga kestabilan tubuh, mencegah rasa sakit pada punggung, serta menjaga posisi tulang belakang agar tetap lurus saat bergerak. Jika otot inti mulai melemah, kamu mungkin akan merasakan nyeri di bagian bawah punggung, kesulitan menjaga keseimbangan, atau postur tubuh yang cenderung membungkuk saat berjalan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko cedera akibat jatuh dan memberikan tekanan berlebih pada sendi. Banyak orang baru menyadari pentingnya menjaga postur setelah mengalami keluhan seperti rasa nyeri atau kekakuan yang sebelumnya tidak mereka rasakan. Tanda-tanda otot inti yang kurang kuat bisa berupa seringnya kamu membungkuk, merasakan kaku di punggung bawah, atau merasa sulit berdiri tegak dalam waktu lama. Berjalan sendiri tidak cukup melatih otot stabilizer yang ada di perut dan punggung bagian bawah secara optimal. Para dokter menyarankan agar setelah usia 70 tahun, latihan yang fokus pada otot inti dan perbaikan postur harus menjadi prioritas utama. Pak Harmadi, usia 75 tahun,
tetap aktif berjalan setiap hari, namun lama-kelamaan ia merasa bahunya mulai membungkuk dan bagian punggung bawah terasa tegang. Dokternya menjelaskan bahwa postur yang buruk memberi tekanan berlebih pada tulang belakang dan sendi, sehingga menyebabkan kekakuan kronis dan menurunkan kemampuan keseimbangan. Pak Harmadi mulai melakukan latihan inti ringan, seperti gerakan pelvis tilt sambil duduk, latihan memperbaiki postur saat berdiri, serta latihan pengencangan otot perut. Beberapa minggu setelah rutin latihan, ia merasakan nyeri punggungnya berkurang, posturnya lebih baik, dan bahkan pernapasannya terasa lebih lega. Latihan otot inti ini tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan dengan berdiri menempel pada dinding, mengencangkan otot perut saat duduk, atau melakukan rotasi tubuh secara perlahan. Manfaat latihan ini tidak hanya untuk postur yang lebih baik, tapi juga membantu meningkatkan keseimbangan, mengurangi tekanan pada sendi, serta memperlancar pencernaan karena otot perut yang lebih kuat mendukung organ dalam tubuh. Untuk menguji kekuatan inti dan postur, coba berdiri dengan menempelkan kepala, bahu, dan pinggul ke dinding. Jika kamu bisa bertahan dengan nyaman, itu pertanda baik. Namun, jika terasa sulit atau dipaksa, maka kamu perlu mulai memperbaiki postur dan menguatkan otot inti. 5. Menjaga kesehatan sendi melalui aktivitas berdampak rendah. Berjalan memang membantu kamu tetap aktif, tetapi jika hanya berjalan tanpa variasi, hal ini bisa menyebabkan tekanan berulang pada sendi, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 70 tahun. Seiring bertambahnya usia, tulang rawan sendi menjadi lebih tipis, cairan pelumas sendi berkurang, dan kemampuan sendi untuk menyerap benturan juga menurun. Inilah alasan banyak lansia sering mengeluhkan lutut yang kaku, nyeri di pinggul, atau ketidaknyamanan di kaki meski mereka tetap aktif bergerak setiap hari. Masalahnya bukan pada berjalan itu sendiri, melainkan berjalan saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan sendi secara optimal. Seringkali orang menganggap nyeri sendi adalah hal yang wajar dari proses penuaan, padahal rasa sakit dan kekakuan tersebut bisa muncul lebih cepat bila sendi tidak dirawat dengan baik. Berjalan yang berulang tanpa variasi bisa justru menambah beban berlebih pada sendi tertentu. Para dokter menyarankan, setelah memasuki usia 70, sebaiknya kurangi intensitas berjalan dan mulai fokus pada aktivitas berdampak rendah yang dapat memperkuat sekaligus melindungi sendi. Coba ingat-ingat terakhir kali kamu berjalan jarak jauh. Apakah kamu merasa segar tanpa keluhan, atau justru sendi mulai terasa kaku dan nyeri? Kalau sendi mulai terasa sakit, itu pertanda sendi perlu perhatian dan perawatan yang lebih serius. Pak Rudi, berusia 77 tahun, rutin berjalan setiap hari, namun lama-kelamaan lutut dan punggung bawahnya mulai terasa sakit. Dokternya menyarankan agar ia mengurangi beban pada sendi dan mencoba latihan dengan gerakan berdampak rendah. Pak Rudi kemudian mulai rutin berenang, bersepeda, dan melakukan latihan peregangan. Setelah beberapa minggu, rasa sakitnya berkurang tanpa harus berhenti bergerak. Jenis aktivitas yang ramah bagi sendi meliputi olahraga air, bersepeda santai, tai chi, serta peregangan ringan sambil duduk. Latihan-latihan ini membantu meningkatkan sirkulasi darah ke area sendi, melancarkan pelumasan sendi, sekaligus menguatkan otot-otot penyangga tanpa memberikan tekanan berlebihan. Manfaatnya tidak hanya mengurangi nyeri, tapi juga mempertahankan kelenturan, mengurangi kekakuan, dan membuat pergerakan lebih mudah serta nyaman dalam jangka panjang. Untuk memeriksa kondisi sendimu, coba duduk lalu berdiri tanpa menggunakan tangan sebagai penopang. Apakah lutut dan pinggulmu bergerak lancar atau terasa kaku dan nyeri? Jika merasakan sakit, ini tanda bahwa sendi perlu mendapatkan perhatian ekstra. Sebelum kita akhiri video ini, mari luangkan sedikit waktu untuk merenungkan 5 fokus utama yang sudah kita bahas. Jika selama ini kamu hanya mengandalkan berjalan sebagai bentuk olahraga, mungkin kamu belum menyadari bahwa setelah usia 70, tubuh memerlukan lebih dari sekadar berjalan agar tetap kuat, fleksibel, dan bebas dari rasa sakit. Mulailah mengarahkan perhatianmu pada menjaga massa otot, memperbaiki keseimbangan, meningkatkan kelenturan, memperkuat otot inti, serta mengurangi beban pada sendi. Kelima aspek ini adalah kunci untuk menjaga kamu tetap aktif dan mandiri dalam jangka panjang. Seringkali orang menganggap penuaan berarti harus beraktivitas lebih lambat, padahal sebenarnya tubuh masih bisa berkembang dan memperbaiki diri di usia berapapun. Baik itu kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, maupun postur, perubahan kecil saja bisa membawa dampak besar pada kualitas gerakan, perasaan, dan daya tahan kemandirianmu. Yang penting adalah memulai sekarang. Penurunan massa otot, keseimbangan, dan kesehatan sendi terjadi secara bertahap, bukan tiba-tiba. Namun,
Kabar baiknya adalah kamu punya kendali untuk memperlambat bahkan membalik proses tersebut. Dari kelima area ini, mana yang paling kamu rasa perlu mendapatkan perhatian khusus? Apakah kamu sudah mulai merasakan adanya perubahan pada kekuatan, keseimbangan, atau mobilitasmu? Kami sangat ingin mendengar cerita dan pengalamanmu. Silakan tulis di kolom komentar satu hal yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu berencana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Komentarmu sangat berarti bagi kami dan menjadi sumber motivasi besar. Jangan ragu untuk berbagi ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa beri like, subscribe, dan bagikan ke orang lain. Dukunganmu sangat membantu kami untuk terus menghadirkan konten yang informatif dan menginspirasi. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.